Ladies and gentlemen, please pay attention. The spectacular colossal drama will begin. Nuri Cinema Production proudly presents Sopo sing ngerusak NU bakal hancur. Sopo sing gelem ngitmat barang NU bakal mulya. Syekhona Holil Al-Bangkalani berpesan kepada Kiai Hashim Asy'ari dengan semangat membangkitkan gelora Islam di Nusantara dengan nafas Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan perisai cinta tanah air sebagian dari iman. Nahdlatul Ulama dalam masa yang panjang, beribu-ribu purnama menjadi saksinya. Nahdlatul Ulama adalah matahari yang menebari cahaya Islam ke bumi pertiwi, adalah senja yang semburat jingga ke cakrawala, adalah selasar doa di sepertiga malam yang bertaburan pada jagat semesta. Dan inilah sebuah persembahan oleh pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama SMA Nuris Jember dalam rangka 1 abad Nahdlatul Ulama, merawat jagat, membangun peradaban. Sebuah drama kolosal kali ini merupakan sebuah modifikasi dari karya teater Antipas Gerakan Pemuda Ansor berjudul Sejarah Berdirinya NU dan Kebangkitan Indonesia. Sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqamah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqamah dan setia, menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan firman kita, menebar kasih sayang semesta, membangun peradaban baru yang mulia, kedamaian dan bahagia bersama dalam ridho Allah, Tuhan yang Maha Esa. Satu abad Nahdlatul Ulama telah berkiprah di sebuah negeri nan jauh di sana, negeri Hijaz, sebuah negeri yang berada di kota Mekah dan Madinah.
kota suci di mana umat Islam berada. Di negeri inilah umat Islam datang dari segala penjuru dunia. Mereka datang mulai dari berdagang hingga beribadah. Masyarakatnya hidup dengan damai. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. كيف حالك؟ نراك منذ بعيد كأنك مستقل بالتجارة. نعم كما رأيت يا أخي وأرجو أن تكون في فرح وسرور دائما كما أنك تراني هكذا يا أخي التجارة في أيامي وهذه من اختيار ولا أنسى أيضا أن أقوم بالعبادة على وجه التواكل. ما شاء الله لقد تأثرت بسمعي. تفضلوا يا شيخ، هذه البضائع أحسن ما كانت في هذه المدينة. تفضلوا بثمن رخيص وبجودة المضمونة. تفضل يا أيها الأصحاب، تفضل لزيادة الدكان. تستطيع أن تلاحظ وأن تحتروا أولا. ما شاء الله أيها الأصحاب الميمونة لزيارة متجارنا ومن لكم أن تفرحوا في شرائكم. Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. بنت النبي فاطمة أم الحنون الوصول وأم بها النبي المختار طه الرسول يقوم من أجلها ترحيب عند الوصول. يا ربي صل على المختار هو البتول وإن وصل من سفر صلى وجال البتول تشبه أباها بممشى. Tiba-tiba pasukan Laskar Wahabi datang. Mereka membubarkan paksa jamaah Ahlussunnah yang mengaji dan berziarah karena dianggap musyrik dan menyesatkan. اقتربوا أنتم جميعا، اقتربوا أنتم جميعا، اقتربوا أنتم جميعا. Kegaduhan pun terjadi. Masyarakat panik, kocar-kacir, lari ketakutan. Pasukan Ahlussunnah pun datang, namun peperangan tak terelakkan dan terjadilah peperangan antara pasukan Laskar Wahabi dan Ahlussunnah.
tahun 1924, penguasa negeri Hijaz, Syarif Hussein akhirnya menyerah. Negeri Hijaz dikuasai oleh Raja Ibnu Saud. Sejak saat inilah, semua mazhab selain Wahabi dilarang. Ajaran Ahlus Sunnah dan tradisinya resmi dilarang. Bahkan tersiar kabar bahwa mereka akan membongkar makam Nabi dan para sahabat. Para ulama yang tak mengikuti mereka banyak yang dibunuh hingga terjadilah penyerangan besar-besaran, termasuk para santri dari Indonesia. Di tanah air, melihat kondisi yang sangat memprihatinkan bagi kondisi umat Islam waktu itu, para kiai sepuh bertemu untuk mencari solusi penyelamatan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suatu ketika, Mbah Hasyim Asy'ari berjalan-jalan menyaksikan realitas sosial ditemani Mbah Wahab Hasbullah. Atas restu Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah membentuk Komite Hijaz untuk merumuskan 5 poin kesepakatan yang akan diberikan kepada Raja Ibnu Saud. Kiai, rakyat kita semakin hari semakin merasa kesulitan. Tak hanya di bidang ekonomi ataupun pendidikan, bahkan pada wilayah agama pun mereka sangatlah jauh dari apa yang kita bayangkan. Maka dari itu Kiai, ini juga menjadi kegelisahanku pribadi. Yang lebih celaka adalah di negeri Hijaz sana, Raja Ibnu Saud dengan ajaran Wahabinya telah melarang semua mazhab. Kita harus bertindak. Berkaitan dengan itu, bagaimana jika kita mengajukan sebuah kesepakatan kepada Raja Ibnu Saud? Itu gagasan yang bagus Kiai. Saya siap berangkat menemui Raja Ibnu Saud. Baiklah, jika begitu, semoga Raja Ibnu Saud menerima pengajuan dari kita. Saya berharap Kiai Wahab selamat sampai negeri Hijaz. Assalamualaikum ya Malikal Ibnu Saud. Waalaikumsalam. Waharitu nafsi anna Wahab Hasbullah araddu an uqrim malakum khamsa raka'in al-mutafaqqah an tatbiqi dinil Islam fil mujtama. Tayyib, sa'akra'u awalan. La li'annaka lasta min jam'iyatin rusmiyah. Namun, kesepakatan ditolak karena dianggap tak memiliki kekuatan untuk mewakili aspirasi umat Islam saat itu. Karena penolakan itulah, para kiai berkumpul berencana untuk mendirikan organisasi Islam sebagai payung dan penguat Komite Hijaz. Namun, ada keraguan
dari Mbah Hashim. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Siapa kamu nak? Saya As'ad Kiai. Saya disuruh Kiai Khalil untuk mengantar tongkat. Alhamdulillah nak. Saya ingin mendirikan jamiah ulama. Saya teruskan kalau begitu. Tongkat ini adalah tongkat Nabi Musa yang diberikan Kiai Khalil kepada saya. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah. As'ad, kemarilah. Antarkan tasbih ini kepada Hashim. Iya Kiai. Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Qahhar. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Apa itu? Saya didhawuhi Kiai Khalil untuk mengantarkan tasbih ini Kiai. Masya Allah, Masya Allah. Saya diperhatikan betul oleh guru saya. Mana tasbihnya? Ini Kiai, tasbih ini dikalungkan oleh Kiai Khalil ke leher saya. Sampai sekarang saya tidak memegangnya. Saya takut suul adab kepada guru, sebab tasbih ini untuk Kiai. Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Qahhar. Sopo sing ngerusak NU bakal hancur. Sopo sing gelem khidmat marang NU bakal mulya.
organisasi Islam dan diberi nama Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Setelah NU berdiri, Mbah Wahab kembali menemui Raja Ibnu Saud memberikan 5 poin kesepakatan Komite Hijaz yang berisi 1. Meminta Raja Ibnu Saud untuk tetap memberlakukan kebebasan bermazhab seperti Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. 2. Meminta supaya tempat-tempat bersejarah tetap diramaikan karena tempat tersebut telah diwakafkan untuk masjid. Contohnya tempat kelahiran Siti Fatimah, bangunan Haizuran, dan bangunan lainnya. 3. Meminta kepada Raja Ibnu Saud agar setiap menjelang musim haji tiba, hal ihwal mengenai haji disebarluaskan ke seluruh dunia. 4. Memohon semua hukum yang berlaku di negeri Hijaz ditulis sebagai undang-undang agar tidak terjadi pelanggaran hanya karena belum ditulisnya undang-undang tersebut. 5. Delegasi Komite Hijaz meminta jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa utusan sudah menghadap Raja Ibnu Saud dan sudah pula menyampaikan usulan NU. Akhirnya, 5 poin kesepakatan dari Komite Hijaz diterima oleh Raja Ibnu Saud. Tanah air ku tidak lupakan, kan 1928, perjuangan melawan penjajah di Indonesia masih terus berlanjut. Penjajah belum dikalahkan karena belum adanya persatuan. Mereka disiksa, disuruh kerja paksa, sungguh keringat, darah, bahkan nyawa mereka seperti tiada artinya. Akhirnya, para tokoh berkumpul mengadakan ikrar sumpah pemuda untuk menyatukan Indonesia. Woi kawan-kawan, kita tidak bisa terus-terusan diam. Kita harus melawan, kita harus bergerak, kita harus bersatu dengan menyatukan bara semangat setiap daerah. Perjuangan kita akan mampu menaklukkan mereka. Mari kita bersumpah. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia.
Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Pada tahun 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebuah tonggak kedaulatan berdirinya Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah proklamasi, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka semakin memboikot dan memonopoli perdagangan. Rakyat Indonesia semakin menderita. Lapor, Belanda semakin merajalela, rakyat semakin menderita. Saran saya, Bung, mintalah fatwa kepada Kiai Hasyim. Kang Mas benar. Umat Islam memiliki kekuatan besar. Saya dan Hatta secepatnya akan menuju Jombang. Kita menyikapinya, Kiai. Bung, umat Islam jihad fisabilillah untuk Republik ini. Ini perintah perang. Setelah kepulangan Bung Karno, Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para santri dan mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dijaga, dan tolong musuh Republik Indonesia yaitu Belanda yang kembali ke Indonesia dengan bantuan sekutu Inggris pasti menggunakan cara-cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia. Umat Islam, terutama anggota NU, harus mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan sekutunya yang ingin menjajah Indonesia kembali. Kewajiban ini merupakan perang suci, jihad
dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 km. Sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut harus membantu dalam bentuk material terhadap mereka yang berjuang. Ramadan.